Coba bayangkan skenario ini. Jam 8 malam, di depanmu ada laptop yang menyala. Dan ada satu deadline besar yang harus kelar besok pagi. Kamu udah janji sama diri sendiri, malam ini aku bakal fokus, gak ada gangguan. Dan kamu udah siap tempur. Tapi anehnya, tiba-tiba kamu merasa meja ini kok agak berdebu ya. Kamu pun mulai beresin meja. Terus kepikiran, kayaknya enak kalau dengerin lagu biar fokus. Begitu kamu buka HP buat cari lagu, jarimu seolah-olah punya pikiran sendiri. Buka Instagram, pindah ke TikTok, terus nonton video pendek yang gak ada hubungannya sama tugas tadi. Tahu-tahu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan tugasmu masih kosong melompong. Persis kayak jam 8 tadi. Di momen ini, biasanya kita bakal mulai maki-maki diri sendiri. Kita bakal bilang kalau kita itu pemalas, gak punya niat, atau gak disiplin. Kamu merasa bersalah dan makin stres. Tapi gimana kalau ternyata masalahnya bukan di niat kamu? Gimana kalau sebenarnya kamu bukan pemalas? Yang sebenarnya terjadi adalah otakmu lagi melakukan sabotase. Ada mekanisme kuno di dalam kepalamu yang sengaja menipu buat kabur dari tugas itu. Di video ini, kita bakal bongkar secara logis kenapa prokrastinasi itu bukan masalah karakter, tapi masalah cara kerja otak yang jarang orang pahami. Mari kita bedah. Sebelum kita bedah otaknya, kita perlu lurusin satu hal penting. Banyak dari kita yang hobi banget ngatain diri sendiri pemalas. Padahal, malas dan prokrastinasi itu dua hal yang jauh berbeda secara logis. Malas itu simpel. Kamu gak pengen ngapa-ngapain, dan kamu oke-oke aja dengan hal itu. Gak ada beban pikiran, gak ada rasa bersalah, kamu emang milih buat istirahat total. Tapi prokrastinasi itu siksaan mental. Kamu pengen ngerjain tugasmu, kamu tahu itu penting, tapi entah kenapa rasanya badan kayak dirantai. Kamu main HP tapi hatimu gak tenang. Kamu ngerasa bersalah di setiap detik yang terbuang. Jadi, prokrastinasi itu bukan soal kurang niat. Justru karena kamu punya niat besar, tapi ada konflik di dalam kepala yang bikin kamu stuck. Masalahnya, waktu kamu ngelabeli diri sendiri sebagai pemalas, kamu lagi bikin jebakan buat diri sendiri. Kamu beranggapan itu sebagai identitas atau sifat bawaan yang permanen. Kalau kamu udah percaya dengan pikiran, aku emang pemalas dari lahir, otak kamu bakal mikir, ya udah mau diapain lagi, emang udah bakat aku begini. Ini yang bahaya, identitas negatif ini justru jadi alasan kamu buat makin gak produktif. Padahal sebenarnya prokrastinasi itu bukan cacat karakter, ini cuma bug atau kesalahan sistem di otak kamu dalam mengelola emosi. Dan berita baiknya, sistem yang error itu bisa diperbaiki. Tapi untuk memperbaikinya, kita harus tahu dulu siapa pelaku sebenarnya di dalam kepala kita. Mari kita kenalan sama sistem di otak kamu yang hobi bikin masalah ini. Nah, kita sudah masuk ke ruang kontrol. Di dalam kepalamu sebenarnya ada perang abadi antara dua pemain utama. Kita nggak bakal pakai istilah medis yang ribet. Kita sebut saja mereka si anak kecil dan si dewasa. Pertama, kenalan sama si anak kecil atau secara ilmiah disebut sistem limbik. Dia adalah bagian otak yang paling primitif. Kerjanya cuma satu, cari kesenangan sekarang juga dan hindari apapun yang bikin stres atau sakit. Bagi si anak kecil, tugas kantor yang numpuk atau skripsi yang susah dianggap sebagai ancaman. Karena dia nggak mau kamu stres, dia bakal membujuk buat cari hiburan lain. Nonton YouTube aja yuk, lebih seru nih. Di sisi lain, ada si dewasa alias prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang letaknya di dahi. Dia yang bikin rencana, dia yang mikirin masa depan. Dan dia yang tahu kalau tugas kamu harus kelar biar kamu nggak dipecat. Si dewasa ini logis, tapi dia punya satu kelemahan besar. Dia lambat dan gampang capek. Dia butuh banyak energi buat tetap bangun dan memegang kendali. Kenapa si anak kecil sering menang? Ini masalah sejarah. Si anak kecil sudah ada di otak manusia sejak jutaan tahun lalu. Sejak zaman manusia masih harus lari dari singa. Tugasnya adalah bertahan hidup lewat insting cepat. Sedangkan si dewasa atau otak logis ini ibarat update terbaru dalam evolusi manusia. Secara biologis, dia masih anak baru dibanding sistem insting kita. Makanya, reaksi insting si anak kecil itu jauh lebih cepat dan lebih kuat. Jadi, waktu dihadapkan sama tugas sulit, si anak kecil langsung bereaksi dalam sepersekian detik. Lari, ini bahaya, mending main HP. Sementara si dewasa masih butuh beberapa detik buat mikir. Bentar, ini kan buat masa depan.
Masalahnya di dunia modern, musuh kita bukan lagi singa, tapi tumpukan kerjaan. Namun, otak kamu masih pakai cara lama. Si anak kecil menang bukan karena kamu lemah, tapi karena dia memang lebih senior dan lebih cepat bereaksi di dalam sistem saraf kita. Tadi kita sudah tahu kalau ada pertempuran antara si anak kecil dan si dewasa. Tapi pertanyaannya, kenapa si anak kecil ini begitu takutnya sama tugas kamu? Padahal kan itu cuma ngetik, bukan disuruh melawan singa beneran. Jawabannya adalah otak kamu sebenarnya nggak benci sama tugasnya. Otak kamu cuma benci sama perasaan yang muncul gara-gara tugas itu. Bagi otak kita, tugas yang sulit itu bukan cuma soal kerjaan. Tugas itu adalah ancaman emosional. Ada perasaan tidak nyaman yang diam-diam ngumpet di balik laptop. Misalnya, kamu nunda bikin laporan karena jauh di dalam lubuk hati, kamu takut hasilnya jelek. Kamu takut dikritik bos atau dianggap nggak kompeten. Selama kamu nggak mulai, kamu aman dari penilaian orang lain. Atau tugas itu terlalu besar. Kamu bingung mau mulai dari mana. Otak kamu bakal ngelihat itu kayak labirin raksasa yang nggak ada ujungnya. Karena pusing duluan, otak kamu memutuskan buat mogok kerja. Nah, disinilah prokrastinasi masuk sebagai pahlawan kesiangan. Menunda itu sebenarnya adalah mekanisme bertahan diri. Si anak kecil di otakmu lagi mencoba menyelamatkanmu dari perasaan gak enak tadi. Dengan cara main HP atau bersih-bersih kamar, otak kamu dapat reward instan. Rasa cemas tadi hilang sementara, diganti sama rasa senang yang murah. Otak kamu mikir, wah mending gini, kita aman sekarang. Jadi, catat ini baik-baik secara logis. Prokrastinasi itu bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah manajemen emosi. Kamu nggak butuh jadwal baru yang lebih ketat. Kamu cuma butuh cara buat damai sama rasa nggak nyaman kamu. Masalahnya, penyelamatan dari otakmu itu sifatnya nipu. Karena semakin kamu tunda, monster perasaan tadi bukannya hilang, malah bakal jadi gede dan menggigitmu lebih parah. Masalahnya, solusi yang ditawarkan otak kita tadi untuk menunda-nunda adalah jebakan jangka pendek yang ongkosnya mahal banget. Kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai lingkaran setan rasa bersalah. Tahap 1, kamu menunda, si anak kecil di otakmu menang. Kamu merasa lega karena nggak harus berurusan sama tugas yang bikin stres itu sekarang. Tahap kedua, senang sesaat. Otak kamu dapat suntikan hormon senang atau dopamin karena nonton video lucu atau main game. Dan kamu berpikir, ternyata dunia nggak kiamat kok kalau aku nggak ngerjain tugas sekarang. Tapi kesenangan itu cuma sebentar. Masuk ke tahap ketiga, muncul rasa bersalah. Di belakang kepala kamu, si dewasa mulai berteriak, woi, deadline tinggal 5 jam lagi. Kamu mulai ngerasa berdosa karena sudah buang-buang waktu. Nah, di sini logikanya jadi makin berantakan. Rasa bersalah tadi bikin tingkat stresmu naik berkali-kali lipat. Tugas yang tadinya cuma sulit, sekarang jadi sangat menakutkan karena waktunya makin mepet. Tahap terakhir, otakmu makin ingin menghindar karena stresnya sekarang sudah terlalu tinggi. Otakmu lewat si anak kecil tadi malah makin panik. Caranya biar nggak panik, ya kabur lagi, nunda lagi. Inilah kenapa semakin kamu nunda, kamu bukannya makin semangat, malah makin lemes. Kamu terjebak dalam spiral yang narik energi mentalmu sampai habis tanpa ada satupun kerjaan yang kelar. Kamu nggak capek karena kerja, kamu capek karena perang sama diri sendiri di dalam lingkaran ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu. Gimana cara kita ngehack atau menipu balik otak kita yang hobi nunda ini? Kita pakai 3 strategi logis yang langsung bisa kamu coba. Pertama, aturan 5 menit. Masalah terbesar prokrastinasi adalah hambatan masuk. Otak kamu takut sama beban kerja 4 jam. Jadi, tipu dia. Bilang ke diri sendiri, aku cuma bakal ngerjain ini 5 menit. Habis itu boleh berhenti. Karena cuma 5 menit, si anak kecil di otak nggak bakal ngerasa terancam. Tapi rahasianya, begitu kamu sudah mulai, momentum bakal terbentuk. Biasanya, kamu bakal lanjut terus karena memulai itu bagian yang paling berat. Kedua, pecah tugas. Otak kamu bakal panik kalau lihat judul tugas yang gede banget. Ubah target kamu dari yang abstrak jadi aksi fisik yang receh. Jangan bilang mau ngerjain skripsi, tapi bilang aku cuma mau buka laptop dan nyalain Microsoft Word. Semakin kecil langkahnya, semakin rendah level ancaman yang dirasakan otak kamu.
Satu langkah kecil lebih baik daripada satu rencana besar yang gak jalan sama sekali. Terakhir dan ini yang paling krusial, memaafkan diri sendiri. Kedengarannya motivasi murahan, tapi ini ada risetnya. Orang yang memaafkan dirinya setelah menunda terbukti lebih cepat mulai kerja lagi dibandingkan orang yang terus-terusan maki-maki dirinya sendiri. Kenapa? Karena rasa bersalah itu bikin stres. Dan seperti yang kita bahas tadi, stres bikin otak kamu makin pengen kabur. Jadi berhenti ngerasa berdosa, akui kalau tadi kamu nunda, maafin dirimu, terus mulai lagi dari nol. Ingat, kamu nggak butuh motivasi buat mulai. Kamu cuma butuh menurunkan standar biar otakmu nggak ketakutan. Jadi, intinya cuma satu. Prokrastinasi itu bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah manajemen emosi. Otak kamu bukan malas, dia cuma lagi berusaha ngelindungi kamu dari rasa nggak nyaman. Sekarang kamu sudah tahu cara kerjanya. Kamu nggak perlu lagi maki-maki diri sendiri atau nunggu motivasi jatuh dari langit. Cukup mulai 5 menit, pecah tugasnya jadi langkah paling receh, dan biarkan momentum yang ngerjain sisanya. Kalau video ini masuk akal buat kamu, coba bagikan ke teman kamu yang hobi nunda juga. Siapa tahu mereka cuma butuh denger kalau mereka itu sebenarnya bukan pemalas. Mulai aja dulu 5 menit, habis itu baru kita lanjut ngopi.